Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo. Baik, tema kita kali ini adalah tentang perasaan. Kira-kira perasaanmu bagaimana ke depannya, tentang cinta ataukah bagaimana? Tentang umum aja, nanti kita lihat dari koneksi energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk memberikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu tentang perasaan. Aminkan yang terbaik tentang perasaan ya. Oke. Kita lihat di sini tentang perasaan, ada The Hierophant, ada King of Swords, ada The Tower. Wow, ini tentang ingin ketenangan, ingin damai ya, tanpa drama, tanpa ribut ya, capek, lelah dengan kondisi yang melelahkan. Waduh, ini kamu di kondisi ini atau tidak ya, kamu bisa menyesuaikan. Kalaupun mungkin Kak Ica saya bahagia, saya tidak pernah sedih, saya happy terus ya, berarti readingan ini bukan untukmu, jangan dipaksakan. Ataupun ini vice versa, mungkin kamu yang merasa bahagia tapi dirinya lah yang capek akan kamu harus bisa lebih introspeksi diri, karena ingat ada yang mencintaimu, ada yang menyayangimu tulus, tapi kamu tidak kamu malah mengabaikannya ya. Ini kalau seandainya ini di dirimu. Tetapi kalau memang kamu merasa bahwa memang saya capek, lelah kayak ya, berarti ini nanti kita lihat koneksinya bagaimana ya, kamu yang menentukan, karena ini bukan energi untukmu 100%, energi general, energi campur, energi yang saya bacakan ini energi adalah energi yang paling tinggi ya, energi general, energi banyak orang. Jadi jangan komplain ataupun bagaimana. Kamu mau 100% energimu, silahkan hubungi kontak WA saya dan itu berbayar. Oke, kita lanjut lagi di sini. Capek, lelah dengan kondisi ini, saya langsung loyo ya, kayak udah nggak punya tenaga. Karena terkoneksi dengan cinta yang rumit, cinta yang membuat capek, cinta yang berdrama ya. Sudah nggak mau lagi dengan cinta-cintaan palsu, ingin ketenangan baik fisik, mental, dan keuangan. Ketimbang terkoneksi dengan orang membuat capek, miskin pula, kere iya, nggak ganteng-ganteng amat tapi bikin kegantengan, mulutnya manis di luar tapi pahit bersamamu ya. Ini ada di luar itu wah firman Tuhan, apa ya, macam-macam ya, pokoknya kayak berwibawa, kayak orang-orang berpendidikan ya, tetapi di rumah itu kok mulutnya maki-maki, mulutnya malah mungkin ada yang juga yang diam ya. Di luar sana tuh wah happy enjoy, tapi di rumah kok diam. Ataupun ya itu, kamu bicara dipikirnya kamu marah, ada masalah dipikirnya kamu menyalahkannya, padahal mungkin mau tukar pikiran, mencari solusi. Nah ini ada beberapa yang childish ya, yang merasa koneksi dengan anak kecil, yang ya lebih-lebih dari anak kecil padahal udah dewasa. Nah ini jadi stres untuk terkoneksi dengan dirinya, dan akhirnya memilih untuk sendiri ataupun mengikhlaskan karena udah
udah capek. Di sini ada Devil, ada Queen of Pentacles, the Star. Di mana ya udah, saya berjuang sendiri, saya melepasmu, saya ikhlas. Walaupun mungkin saya masih menyayangimu, masih mencintaimu, tetapi kalau cuman berjuang sendiri ya nggak mungkin, saya capek gitu. Jadi memilih untuk tenang dan menunggu. Ada beberapa yang saya lihat di sini menunggu, ataupun melepaskan. Menunggu nih tapi kayak macam sudah mati rasa gitu ya. Dia mau nggak silahkan, kalau tidak juga nggak apa-apa. Mau balik silahkan, mau pergi dengan yang lain silahkan. Karena saya lihat di sini kamu udah move on, udah tidak mau dengan orang toksik, orang pengkhianat, orang yang bermuka dua, dan orang pemalas, ya, capek sendiri, ya, terabaikan, buang-buang waktu, tenaga, biaya, ya. Bahkan saya lihat di sini kamu sudah jauh lebih baik. Kamu bisa berpenghasilan sendiri, melunasi hutang-hutangmu, ya. Lebih tenang dari segi finansial, ya. Terus orang-orang melihat kamu juga enjoy, happy, ya, walaupun mungkin kondisinya kamu juga ngos-ngosan cari duit, capek tenaga, putar pikiran otak untuk bagaimana supaya keluar dari keterpurukan ini, ya. Orang melihat kamu tuh enjoy, happy, walaupun mungkin kondisinya kamu, wah saya ngos-ngosan gitu, saya capek gitu. Tapi di luar sana mereka merasa wah kamu nih kuat, kamu nih enjoy, happy tanpanya. Dan ada beberapa yang ingin kembali kepadamu, tuh the Devil di sini, yang mana ya mau datang untuk, ya, dalam tanda kutip mengulangi perbuatan yang sama seperti dulu. Dan saya lihat di sini kamu lebih cerdas, ya. Di sini lebih cerdas untuk mengamati apakah memang ini niat baik atau hanya berpura-pura untuk sementara menghancurkanku lagi dan pergi pada saat saya sudah hancur. Karena ada beberapa yang entah keluarga, entah sahabat, entah pasangan, yang mana pada saat kamu hancur mereka nggak lihat, nggak peduli. Tapi pada saat kamu sudah mempunyai sesuatu dan kamu bisa bangkit dari dalam keterpurukanmu, ya, kamu bangkit dan ya kamu punya sesuatu value yang mana mereka mau datang untuk ya minta bantuan, terus juga alasan ini itu, bangun komunikasi, ya, ada yang minta maaf palsu ataupun membantu, pura-pura membantu, pura-pura tersenyum, ya, karena mereka sudah lihat kamu jauh lebih tenang, jauh lebih berada ketimbang bersamanya, ya. Mungkin dulu juga keluarga tidak melihat kamu dari mungkin sisi keluargamu yang miskin, pandang enteng kamu, pandang enteng keluargamu. Sekarang kamu udah diangkat derajatnya, mereka tersenyum, ya, walaupun mungkin tidak intens, tapi setidaknya mereka tersenyum, itu mereka sudah tahu bahwa oh ternyata kamu tuh punya value yang mungkin suatu saat nanti akan bisa membangun komunikasi pelan-pelan dan bahkan mungkin minta bantuan, ya. Tetapi di sini sudah melepas, kamu sudah nggak terlalu peduli, ya, mereka mau niat jahat kek, mau niat baik kek, ya, saya nggak peduli. Saya yang akan menyeleksi siapa yang mau datang masuk dalam hidupku dan mengizinkan mereka masuk. Tetapi kalau saya tidak mengizinkan, terserah mereka mau baik bagaimanapun, tetap aja saya nggak akan mengizinkan. Tidak ada yang berani menyuruh-nyuruhku kecuali kalau saya mau kerja, ya. Tidak boleh ada yang meminta kecuali kalau saya mau kasih. Jadi walaupun mungkin dia minta kamu 100 rupiah pun kamu gak akan kasih, ya. Tapi kalau kamu kasih, ya itu karena kamu mau. Kamu bahkan mungkin kasih 100.000, ya. Ini ada beberapa yang mental miskin mau datang kepadamu untuk minta-minta, entah saudara, adik, ataupun siapa, kamu gak mau, ya. Karena saya rasa di sini energinya kamu mencintai mereka, tetapi tidak mau membuat mereka tuh jadi orang yang mental miskin atau terlalu berpatokan kepadamu dan ujung-ujungnya mempersulit dirimu di hari esok. Kenapa? Karena ketergantungan. Ya, mungkin kamu kerja di luar negeri, keluargamu ini itu, kamu merasa bahwa oke, cukup. Ada beberapa seperti gitu yang berpikir akan oke, saya harus mempunyai tabungan, ya. Cukup saya berjuang untuk orang lain. Yang kemarin-kemarin sudahlah. Sekarang saya memikirkan untuk diriku. Di mana ya saya harus mempunyai amunisi untuk diriku. Karena tidak mungkin saya akan begini terus. Suatu saat nanti pastikan saya akan rentah dari mungkin penyakit, terus juga tulang mungkin sudah nggak kuat. Ya itu amunisiku apa? Duit. Ya. Begitupun dengan dalam hubungan, ya. Saya merasakan energi itu, duit, ya. Di mana koneksinya kamu merasa bahwa saya harus tetap waras. Ya, saya punya uang, saya bisa menentukan jalan hidupku dan bisa menentukan kehidupan berikutnya. Ketimbang koneksi dengan orang yang hanya mempersulit diriku, membuatku sedih, ujung-ujungnya kere atau hanya memanfaatkan. Tetapi kalau saya mempunyai duit, pikiranku tenang, ya. Saya bisa bekerja dengan baik, duitnya pun lancar dan saya bisa menjadi berkat buat orang lain dan diriku.
Intinya kamu ingin melepaskan orang-orang yang membuat kamu depresi. Karena ada yang beberapa yang saya rasakan energinya nih hanya datang untuk buat kamu stres. Karena dengan mental miskinnya, dengan mental pengemisnya. Mental miskin, mental pengemis artinya bukan dia miskin, dia ada orang-orang kaya tapi mental miskin. Ya, sudah kaya, punya duit, punya pekerjaan, ya, tapi masih mau minta-minta bantuan gitu. Macam contoh, dia punya apa dibilangnya, punya gaji, dia kerja punya gaji, tapi untuk anaknya tuh pelit, dan ujung-ujungnya minta dong ke mama tua, minta dong ke siapa gitu, om tante, ya, masih diajarkan anaknya gitu turun temurun. Jadi apa, ujung-ujungnya kamu lagi, ya. Nah, ini ada beberapa seperti gitu. Ataupun ya contohnya pada saat dibilangnya kondisinya dia belum gajian, dia datang kepadamu. Untuk apa? Numpang makan, minta duit, pinjam ini, pinjam itu. Padahal ujung-ujungnya dia yang hidup hedon, kamu yang pusing sendiri untuk menagih-nagih hutangnya gitu. Ya, ataupun bahkan ada beberapa yang mungkin kondisinya dia pakai barangmu gitu, barang atau aset atau namamu gitu. Contohnya ya, BPKB ya atas nama kamu, tapi hutangnya dia bilang dia yang bayar. Ujung-ujungnya terlambat bayar, kamu yang diteror-teror karena atas namamu. Ditelepon dari pihak bank ya. Ujung-ujungnya kamu yang pusing lagi. Karena apa? Diteror sana sini dan dirinya nggak bertanggung jawab untuk bayar. Ini bisa di pasangan, bisa juga di keluarga. Ya, dimana kamu sekarang berpikir bahwa aduh saya ingin waras, saya nggak mau terkoneksi dengan orang-orang model gini yang hanya memanfaatkan karena saya terlalu baik. Jadi kamu berpikir bahwa oke, saya baik aja, jangan terlalu baik, akhirnya kita dimanfaatkan, ya. Jadi ada beberapa yang saya rasakan energinya lebih ingin tenang, ya. Dan ya saya lihat juga di sini kamu rezekinya banyak ya. Cuman ya itu banyak juga orang-orang toksik yang melihatmu dan iri kepadamu, ya. Tetapi kamu nggak peduli ya, selama kamu mempunyai pikiran dan apa dibilangnya pekerjaan yang betul-betul bagus, ya kamu nggak terlalu memusingkan kata orang. Kamu bekerja tulus dan ya kamu akan menikmati. Karena ada beberapa yang mungkin dulu kemarin bekerja untuk orang lain, ya, bekerja untuk orang lain artinya kamu bekerja tapi menghidupi orang lain gitu, entah pasangan pemalas, entah orang keluarga yang lain, ya, bantu orang, dia pinjam sana pinjam sini uangmu untuk dikatakan baik, ujung-ujungnya nggak ganti-ganti uang gitu ya. Jadi kamu pusing, stres sendiri. Ya, apalagi terkoneksi dengan pasangan pemalas, pasangan boros, ya, pasangan tidak bertanggung jawab. Jadi kamu capek sendiri. Sekarang kamu mengkat mereka-mereka yang mana kondisinya mempersulit dirimu. Walaupun mungkin suatu saat nanti mereka marah, mereka cemooh, mereka playing victim, ya, ataupun mungkin sudah terjadi. Karena ada beberapa energinya up, di mana koneksinya mereka cerita-cerita kamu karena kamu menolak keinginan mereka. Tapi saya lihat kamu nggak peduli. Kamu mau dikatakan baik, jelek, ataupun apapun, kamu gak peduli. Ya. Kamu lebih memilih untuk waras dan tenang secara mental. Jadi, saya juga lihat kamu akan mempres ya energimu, di mana kamu akan menetralkan semuanya itu. Tidak mau capek, kelelahan karena orang-orang di sekeliling yang toksik. Ya. Dan memang saya lihat koneksinya kamu akan tegas. Ya, dan saya lihat di sini kalaupun mungkin dalam segi percintaan, ya, ada beberapa yang mungkin koneksinya berdrama, suka menfitnah, ya. Ya sudah, kalau macam contohnya ada beberapa yang saya rasakan energinya dia selingkuh, ya kamu merasa bahwa oke, sudah saya lepaskan kamu, saya ikhlaskan kamu. Ada yang minta cerai, oke, saya ikut, ya. Atau bahkan mungkin kondisinya ada yang memilih untuk berpisah karena terlalu sakit, ya. Mungkin berulang kali dia melakukan hal yang mana membuatmu terluka dari sisi tindakan dan ucapannya, maaf agak berisik, tindakan dan ucapannya yang sudah berulang-ulang dilakukan, ya, sehingga kamu memilih untuk mengikhlaskan dan memilih untuk tenang karena ya kamu tidak bisa memaksa cinta.
Dimana ya kalau dia masih mau bersamamu, mau berjuang, oke. Tetapi kalau tidak, ya sudah, saya melepaskan, saya mengikhlaskan. Nah ini, ketimbang bersama dengan orang yang tidak mencintai ataupun berjuang sendiri itu sangat lelah dan sakit hati, capek ya, dan bahkan mungkin sakit ya, itu pun tidak ada yang rawat, sakitmu malah dibilang cengeng ya, ataupun membuat dirinya beban dan marah-marah ya, ataupun tidak ikhlas dalam pengobatan, baik dari sisi pelayanan, penjagaan, ataupun juga dari keuangan. Karena ada yang merasa bahwa kamu sakit-sakitan nih bikin kita miskin, ataupun saya capek menjaga orang yang sakit ya. Jadi kata-kata itu yang akhirnya kamu, oke, dia ternyata tidak ikhlas untukku, jadi ya sudah, pergi aja, dibandingkan membebankan orang-orang yang mana tidak tulus kepadamu ya. Jadi ikhlas untuk melepas ya, siapapun ya. Bahkan ada, saya lihat di sini mungkin kamu sudah mempunyai pekerjaan ya, dan posisi tinggi, kamu memilih untuk meninggalkan pekerjaan itu atau resign, ketimbang bersama dengan mungkin pimpinan yang toksik, ataupun mungkin disikat-sikut oleh ya kompetitor lainnya ya, ataupun mungkin ya karyawan lainnya menghujat ataupun mencari-cari kesalahan, melapor-laporkanmu, menfitnah dan lain-lain. Ini ada beberapa yang merasa bahwa saya cuma dapat gaji sekian tapi tekanannya sangat luar biasa. Ya, saya dijadikan kerja rodi ataupun apa-apa selalu salah ya. Nah ini, jadi kamu lebih mengikhlaskan untuk melepaskan, ada beberapa yang dari karir, fokus kepada keluarga dan anak, ataupun mungkin kondisinya melepaskan status sebagai seorang suami atau istri, ketimbang bersama tetapi tidak mempunyai rasa cinta atau berjuang sendiri. Dan ya tadi, lebih memilih sendiri ketimbang bersama dengan orang-orang yang hanya manipulatif, orang-orang yang hanya mau memanfaatkan dari sisi finansialmu. Jadi kamu ikhlas untuk melepaskan siapapun yang mana membuatmu terluka, baik fisik dan mental, dan dari sisi keuangan. Dan ya, lebih ingin sendiri, lebih ingin tenang tanpa drama. Oke, itu yang saya lihat ya untuk kondisi kamu di masa depan dari cinta ya. Kamu tidak mau memaksakan cinta yang berbelit-belit, berdrama, dan mempunyai maksud tertentu, bukan cinta tetapi malah memanfaatkan ya. Dan lebih ingin sendiri, lebih ingin fokus pada karir, dan ya memberikan waktu yang terbaik untuk orang-orang yang mencintaimu. Oke, dan untuk koneksi dirinya yang membuatmu stres, terluka ya, dan kamu mengikhlaskan mereka, di mana kamu terkoneksi dengan ada huruf D, huruf M, huruf T, H, K, U, N, E, Y, P, J, O, Z, R, X, S, C, B, dan V. Jadi itulah inisial dari mereka yang mana toksik kepadamu, berpura-pura padahal sebenarnya mempunyai maksud tertentu. Oke, dan untuk koneksi zodiaknya, kalaupun di inisial tidak resonate, mungkin dari zodiak kamu terkoneksi dengan Cancer, Scorpio, Leo, Virgo, Aquarius, Aries, Capricorn, dan Pisces. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Dan ya, saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.